Oke, baik. Semuanya, selamat malam. Ini adalah pertemuan ke-9 harusnya ya, tentang normalisasi. Hari ini saya ngajarin normalisasi. Normalisasi itu seperti apa? Jadi gini, bahwa bentuk struktur data table itu awalnya kalian dapat informasi kalau kalian contoh jadi programmer atau kalian jadi sistem analis, kalian akan dihadapkan dengan berbagai informasi yang ingin kalian pecah supaya dia bisa menjadi database. Jadi contoh, kalian datang ke sebuah perusahaan, kalian dikasih nih, saya mau buatkan program. Program apa Pak? Ya, program penjualan. Baik, Bapak biasa pakai dokumen apa saja? Nah, kira-kira gitu kan. Ini dokumen-dokumen yang bisa saya pakai, laporan-laporan ini. Jadi kalian dapat laporan itu kan bentuknya, kalian jadi masukin nih dalam satu istilah data yang masih belum jadi data table ya, belum ada tabelnya, istilah data tok gitu kan. Kalian masukin datanya, kalian telusuri. Nah, itu awal-awal kalian udah rangkum data-data yang ada dari baik dari laporan, dari transaksi, itu masih belum normal. Kalau belum normal, kamu nanti masukin database-nya pasti kacau balau. Kenapa? Untuk model RDBMS Relational Database Management System yang kita pelajari saat ini kan MySQL menggunakan konsep RDBMS. Itu pasti kamu harus buat dia senormal mungkin agar kedepannya bahwa agar kedepannya mau memanggil sebuah informasi itu lebih mudah, mengupdate informasi itu lebih mudah. Contoh memanggil informasi itu seperti apa? Contoh kalian mau ngambil data laporan penjualan, enggak. Kalian kalau udah membuat dia sangat normal, itu akan mudah. Kalian tahu bahwa data penjualan ini kita cuma ambil bagian ini dapat gitu kan. Nah, kalau mengisi data, nah yang paling sulit itu kalau nggak normal mengisinya itu nanti agak ribet. Karena kenapa? Ada yang namanya data redundancy. Redundancy data itu seperti apa? Contoh di table A, ada namanya user A gitu kan, user si A gitu. Lalu ada satu table yang kodenya sama dengan user si A, tapi namanya user B gitu. Nah, itu atau ada lagi nama juga user A, tapi problemnya di dua table berbeda. Nah, itu kan artinya bagi kacamata redundancy di table-table datanya hampir sama gitu loh. Nah, itu tidak kita sarankan dalam hal sisi normalisasi. Nah, itu sekedar dulu ya, normalisasi fungsinya sampai di sana. Saya harap ini normalisasi ini menjadi fokus kalian untuk belajar, karena kenapa nanti ada berapa next 3 atau 4 pertemuan terakhir ya kalau saya ingat, itu semua tentang praktek normalisasi. Kita akan dapat informasi, kita akan buat tabelnya, kita akan dapat informasi, kita akan buat tabelnya. Nah, seperti itu yang akan terus dilatih. Normalisasi ini penting sampai di tahap mana pada saat nanti kalian udah bisa lihat informasi, kalian udah tahu saya butuh table, ada kira-kira ada 5 atau 6 table yang saya butuhkan untuk bisa menjalankan program seperti ini. Nah, gitu. Menghasilkan laporan seperti ini. Itu yang saya harapkan dari kalian. Ya. Oke, kita mulai sekarang. Tidak muncul. Oke. Normalization, ya, tujuan dari normalisasi ya, the goal of normalization is to generate a set of relation schema. Jadi menentukan relasi dari skema tersebut, lalu yang that allow us to store information without unnecessary redundancy, untuk menyimpan informasi yang mana tidak ada lagi redundancy yang tidak dibutuhkan. Jadi contoh kita bisa meminimalisir, bahasanya meminimalisir redundancy seminimal mungkin. Yet also allow us to retrieve information easily. Jadi supaya memudahkan kita mengambil data secara mudah kan, itu retrieve, mengambil data secara mudah. Nah, kalau tadi redundancy ada di table A ada user A, di table B ada user A juga kan. Di table B ada user A juga. Jadi
Takutnya pada saat pengubahan data terjadi di table B terhadap user ini, contoh user A-nya diganti jadi user B. Nah, lalu mau pengambilan data dengan kode yang sama, kode user A itu kode A1. Nah, nanti di sini table B kode pun A1. Nah, contoh lah ini kalau agak bingung kita mana ini? Kita coba gambarkan. Oke, jadi ada table A, table B. Oke. Nah, di sini ada kode yang namanya kode 1, kita sebut ini si A. Ini kalau kita katanya redundancy ya, artinya ada data yang berulang di table-table yang lain. Padahal maksudnya sama. Itu yang nggak diberubah. Di sini juga ada kode 1 itu table, itu namanya A. Nah, pada saat kalian mau mengambil sebuah informasi, rupanya ini apa ya, terupdate nih. Entah gimana mungkin terjadi kesalahan, ini diganti jadi B. Nah, redundancy yang seperti apalagi terjadi yang ini jadinya nggak benar. Kode 1 ini nggak bisa dipercaya bahwa dia pemiliknya A. Makanya di dalam normalisasi itu untuk table ini mungkin ada table user tersendiri gitu. Table user, kita sebut table user 1 itu A. Nah, lalu di table A kayaknya warna biru agak sulit, kita lihat warna kuning. Nah, di table A itu kode 1, nah, baru di table B kode 1 usernya. Nah, kalau kita caranya seperti ini, ya, 1 ini semua nge-refernya di A. Jadi apapun yang terjadi, kalau kamu ubah kan pasti kamu ubah ininya jadi B. Sekali ini diubah jadi B, semua yang kode 1 ini ya punyanya B gitu. Ya, itu baru benar. Jangan nanti di sini, jadi angka 1 ini bisa tetap dipercaya. Bahasanya kalau kita bisa dibilang di bahasa database itu, dia namanya adalah integrity-nya juga dijaga. Ya. Jadi sehingga kalau kamu mau ngambil data kan mudah. Mau kamu ngambil informasi table A, ya udah, kita mau tahu siapa orangnya. Ya ini hubungkan dengan ini kan di query. Nah, udah dapat adalah dia si B. Sama, kalau kamu udah ambil informasi ini hubungkan dengan ini, dapat juga karena angka 1 ini punyanya ini, tetap si B. Seperti itu. Ya. Jadi itu jauh lebih baik sih. Oke. Nah, lalu nah ini normalisasi. Lalu tujuan dari normalisasi yang paling utama, ini lebih jelas ya, process used to organize a database into tables and column. Bagaimana mengorganize, mengelola database ya, data semua isi semua data-datanya dipisah dalam table kolom. Jadi ada berapa table atau di dalam table ada berapa kolom. Nah, itu adalah proses normalisasinya. Lalu meminimize duplikat data yang tadi saya bilangnya redundancy data sama lah, duplikat redundancy semua sama. Lalu simplify query. Jadi kalau nanti akan mau ngambil query sesuatu itu nggak ribet query-nya. Ya bayangin aja nanti kalau kalian terbiasa dengan normalisasi dan terbiasa dengan SQL, jelas kalian akan merasakan kalau table itu nggak normal, mengambil query itu sulit. Ya, mungkin sekarang nggak ada bayangan karena kamu baru belajar yang namanya SQL query. Minimize data modification issue. Jadi meminimalisir modifikasi data, permasalahan dalam modifikasi, permasalahan dalam perubahan data. Yang tadi saya bilang, yang table B sendiri, table A sendiri. Kalau yang di B diganti 1 itu adalah artinya B, gawat. 1 itu bisa B, bisa A gitu loh. Artinya user A atau user B. Nah, sehingga itu nggak tepat kita gunakan. Nah, lanjut. Oke. Sebenarnya untuk normalisasi ini ada beberapa tahap ya. Umumnya
yang dipakai kita sampai tahap 3. Tapi kalau nanti kalian udah terbiasa, kalian akan bisa menemukan bahwa sampai tahap 3 kalian masih butuh lagi kurang normal gitu loh. Kalian akan buat lagi normalisasinya, itu ada tahap 5. Yang memang sulit dicari itu adalah tahap normalisasi ke 5. Ya, itu udah agak ribet nyarinya. Contohnya pun agak sulit ya cari di internet ya. Nah, lalu ini kita di sini karena perkenalan normalisasi kita sampai tahap 3, itu yang paling mudah dulu karena resource dan cara jelasinnya juga lebih gampang. Nah, first normal itu menuntut apa? Information store in relation table with each column containing atomic value with no repeating groups of column. Jadi istilah tidak ada yang namanya repeating. Repeating ini adalah tidak ada yang berulang. Redundancy-nya seperti itu. Lalu kita lihat yang second, hampir sama ya dengan yang first normal, cuman dia sudah menggunakan yang namanya primary key. Kita karena untuk memisahkan table untuk supaya ada hubungannya, kita tambahkan primary key. Lalu untuk yang keempat, yang ketiga itu hampir sama dengan yang kedua. Nah, cuman dia kita kadang memisahkan itu ya, karena kita ada kebutuhan. Contoh ini non-transitively, jadi istilahnya kadang ada perubahan gini. Jadi kita ingin pada saat mengubah satu table di sini, yang lain juga artinya sama, berubah yang tadi saya sebut. Jadi kita mengubah dia satu table user sendiri, sehingga agar table-table yang lain ini untuk angka 1 ini adalah memang kodenya user A gitu loh. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti ada contohnya. Oke, kita mulai coba. Nah, ini. Awalnya kita akan lihat data seperti ini. Ini adalah data table owner, pemilik apa ya, binatang peliharaan. Nah, jadi contoh si David ini punya nomor telepon ini, tinggalnya di New York, ya, kode posnya ini. Dia punya 2 ekor binatang, ya, 1 Hunter, 1 Michael. Nah, jenis binatangnya yang nomor 1 itu ada Yellow Lab, yang nomor 2-nya itu adalah Poodle. Nah, lalu si Rebecca ini juga punya 1 peliharaan, namanya Bear, jenisnya Black Lab. Tapi dia nggak ada yang kedua. Jordan ini dia sekarang udah nggak punya binatang peliharaan lagi. Ya, mungkin ya ini datanya. Dia sekarang nggak punya peliharaan lagi. Oke, dari sini kita tahu bahwa informasi ini wajar, seperti ini memang ada kemungkinan. Ya, kita dapat collect informasi dari dari user yang mau, contoh kita mau buatkan programnya, ya kita dapat informasi kira-kira seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalian datang ke sebuah perusahaan, mau telusuri analisa dia, ya salah satunya kalian harus bisa membuat hasil table. Nah, awal sebelum buat table, ya kalian akan buat dulu seperti ini informasinya. Dari sini kita kelihatan ada yang bisa kita rasakan bahwa contoh kalau seperti ini bentuknya, artinya kita membatasi satu orang itu cuma 2 binatang peliharaan. Ya, kalau di sistem kita saat ini ya kita nggak terlalu setuju. Kenapa? Saya asal ada duit saya bisa banyak binatang peliharaan. Tapi di dalam database gimana kita simpan yang seperti itu? Jadi aneh kan gitu. Nah, lalu sehingga yang akan kita lakukan adalah pertama first normal kita akan coba buat dia seperti ini. Kita akan pisah antara manusianya, pemiliknya, dan dengan binatang peliharanya. Kita pisah. Baik, setelah kita pisah, dapatnya seperti ini. Pet-nya sendiri punya ID, ya, namanya Hunter Michael Bear. Dia jenisnya pet breed. Owner-nya, nah di sini ada pakai foreign key nih, owner-nya, nih, di sini ID. Nah, tergantung owner ID. Jadi contoh 1, Hunter itu punyanya si David. Michael itu jenis Poodle punyanya si David, karena 1 kan ownernya owner. Nah, lalu untuk yang Bear ini punyanya siapa? Punyanya 2, Rebecca. Jordan nggak ada, memang karena Jordan di sini nggak ada. Oke, lalu kita akan setelah seperti ini, apalagi yang bisa kita lihat? Contoh,
Ya, contoh kita apa ya, hubungan antara ini, oh sorry, ini pet name sama breed. Boleh nggak ada yang namanya si, contoh si Komo tapi pakainya Yellow Lab jenisnya. Kalau kita mau namain binatang peliharaan kita Komo gitu, tapi jenisnya adalah tetap Yellow Lab, kan jadinya berulang kan di sini. Ya. Lalu di sini juga sama, kota. Masa saya nggak boleh tambah nama saya sendiri, contoh saya jadi orangnya nih si Jati gitu kan, lalu dia tuh saya juga tinggal di New York, kan jadinya ada yang berulang di sini. Nah itu jadinya tidak normal. Jadi sehingga kita pikirkan lagi bagaimana caranya kita masuk ke tahap 2, second normal form. Ya ini tadi yang saya jelasin. Nah, kita pisah. Kita jangan lihat ini dulu, kita lihat ini antara pet dengan breed, artinya apa ya, binatang peliharaan dengan jenis binatangnya kita pisah. Lalu antara orangnya dengan kotanya udah kita pisah. Oke. Nah, supaya untuk menghubungkan kayak gini breed pet ini kan agak ribet kan? Sehingga kita buat owners di sini sendiri. Karena di sini udah ada. Mungkin sebenarnya kalau kita tambahin juga bisa, cuman jadinya ada yang berulang nantinya. Bagusan kita biarkan ini di sini. Ya, apakah di sini berulang? Ya enggak kan, tergantung ini sama tergantung ini. Gitu. Tidak akan berulang. Ya. Oke. Lalu ini pisahnya. Kita lihat dulu yang kotak. Setelah kita pisah, dia ada tabel kota. Tabel kota sendiri city ID nanti akan datang kalau ada si Jati nih mau pakai New York, kan boleh. City ID 1. Nah, kenapa kita yang kayak gini foreign key boleh berulang-ulang? Kenapa? Karena kalau kita pakai kata New York di sini kita taruh, perulangannya itu sangat besar. Kenapa? Ini satu angka ini cuma perulangnya 1 bit data. Ya, satu byte data. Ya. Tapi kalau kita pakai New York sudah berapa byte? Ya, sudah berapa byte? Kan kalau kalian belajar awal-awal semester 1 kan dijelasin kan antara bit dan byte. 1 byte 8 bit. Kalau ini kan kalau satu angka ya 1 byte doang cukup untuk menjelaskan bahwa ini angka 1. Ya. Nah, lalu kalau yang di sini taruh ya, kalau kalian dibiarkan seperti ini banyak berulang tulisan New York, Los Angeles ulang ya, akhirnya terjadi apa? Ya, perulangan data terlalu besar. Ya, pasti datanya itu juga jumlahnya besar, nanti file size-nya juga besar. Ya. Nah, itu udah pasti. Kalau untuk foreign key ya nggak masalah. Memang itu pentingnya dia. Kita kasih angka. Makanya untuk menghubungkan antara ID ya itu umumnya kita pakai angka. Tidak ada kita pakai karakter, nggak disarankan. Lebih bagus pakai angka. Ya. Lalu lanjut. Breed ya jenis juga ini sama ini karena kan nggak ada yang berulang ya sehingga di sini tetap sama kelihatannya 1, 2, dan 3 ini hubungannya ke sini. Nah ini ada table sendiri owners pet ya, bisa saja ownersnya di sini ada 4 gitu kan, si owners 4 ini tapi dia punyanya Michael, mungkin nggak karena Michael sudah punyanya ya, yang Michael ini punyanya siapa, 2 punyanya si 1 kan. Oh, ini sepertinya saya salah. Owners, enggak. 2 Rebecca. Oh ya, saya ada yang salah di sini. Harusnya 1, 1, 2 ya. Nanti saya coba perbaikan. 1, 1, 2 harusnya. Nah, sehingga kalau ada kita bilang 3 Jordan, mungkin nggak dia dapat Michael? Enggak. Karena di sini kita sudah bisa set di table itu unik. Jadi tidak boleh ada yang sama. 1 owner cuman 1 pet. Nah, gitu. Seperti itu. Kita bisa set seperti itu. Ya. 1 owner, 1 pet. Oke.
tergantung juga sebenarnya bisa kalau memang di perusahaan tempat kamu mau buat programnya ini bagian yang untuk kelola binatang peliharaan, ya kalau namanya si contoh Jordan punya istri, namanya siapa, si Santi deh contoh, ya kan. Lalu dari itu dia juga bisa anggap memiliki pet ID yang sama dengan si Jordan. Memungkinkan, ya nggak masalah kalau memang itu. Tapi kalau dalam bayangan saya bisa saja ini berbeda. Artinya saya cuma mengenal satu orang user dan satu petnya. Hubungannya seperti itu. Nah, lalu dari sini ada lagi kita bisa ubah. Contoh ya di city ID dan owner ini city dan owner ini kita lihat ada angka yang hampir mirip fungsinya. ID ini sama postal code ya lebih bagus postal code. Kenapa? Kode pos ya ini namanya. Kode pos jauh lebih spesifik. Ya. Angka ini tidak mungkin ada duanya kalau namanya postal code di daerah Amerika bahasanya. 10012 pasti di New York contoh. Atau di New York juga ada beberapa postal code mungkin ya yang lain-lain. Kita anggaplah postal code ini udah unik sebenarnya, tidak ada duanya. Jadi ngapain lagi kita pakai postal code sehingga kita bisa naik ke level third normal form. Third normal form itu dia nggak pakai ID lagi, langsung postal code di sini. Dari postal code nanti udah bisa merefer kotanya kota apa. Seperti itu. Kalau kita udah sampai ke tahap ini ya kita bisa normal. Sebenarnya dalam proses kita mendesain ya kita juga bisa menggunakan kadang kalau udah terbiasa sampai saya sendiri kalau udah mendesain database ini juga kadang nggak tahu ini udah normal yang keberapa. Tapi yang penting karena saya juga sudah tahu SQL itu bagaimana mengambil query yang lebih gampang, saya akan kebayang, oh kalau tabelnya seperti ini, saya akan mudah ngambilnya gitu. Dan lebih pasti datanya. Saya mau mengupdate data ini juga saya dengan tabel rancangan seperti ini jauh lebih mudah. Nah, ini yang diharapkan kalau udah terbiasa, pasti bisa lah. Ya, terbiasa pasti bisa. Nanti kita akan ada beberapa latihan. Oke, nah untuk yang normalisasi kira-kira gambarannya seperti ini. Jika saya rasa ada yang mau bertanya, silakan saya hentikan dulu. Ya ini kita udah selesai sih. Oke, saya hentikan dulu recordnya.